وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Penyebabnya antum sudah bilang tadi, merasa dan mengira, merasa dan mengira. Apalagi kadang-kadang subhanallah yang membawa berbelok itu Allah berikan kelebihan-kelebihan. Allah berikan kelebihan-kelebihan. Misalnya mungkin terlihat lebih soleh. Bisa terlihat lebih cerdas. Dan terlihat lebih tawadhu. Dan berbagai kelebihan-kelebihan yang untuk menjadi ujian bagi yang istiqamah. Karena pada umumnya kita cenderung pada orang yang punya kelebihan. Masya Allah, kalau suruh berdebat menang terus. Ini akal-akal yang lemah pasti mendukung yang menang. Siapa yang tidak? Jadi urusan agama ini adalah sanggup tidak berdebat dengannya. Kalau antum kalah berarti antum salah. Pada agama bukan ditentukan dengan kalah menangnya dalam berdebat. Tidak ditentukan dengan itu. Karena agama ini bukan pendapat. Agama ini adalah dalil. Dan karena kehebatannya seseorang bisa saja mempelintir dalil. Yang kedua penyebabnya mungkin saja terlihat lebih saleh. Dan kadang-kadang bisa lebih familiar kita yang mungkin di jalan yang lurus, mungkin menurut kita juga ini kan, berdasarkan dalil tentunya. Kita agak sulit bergaul dengan kita. Sedangkan orang yang menyerukan kebatilan, kadang-kadang dia yang jemput bola, rajin berkunjung kepada jemaahnya dan sebagainya, bahkan membawa bantuan-bantuan dan sebagainya. Yang ketiga yang jadi penyebabnya, pada umumnya umat ini tidak belajar agamanya. Tidak belajar agamanya. Tidak belajar agama, maka mereka pasti akan melihat mana yang dominan, mana yang mayoritas. Karena kita tahu sebagian besar kita agama dari orang tua. Orang tua lah. Otomatis Islam gitu. Betul. Jadi turun-temurun. Nah, bila ada yang ingin merubah, pasti akan ditentang. Karena memang menurut pepatah an-nasu adu ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak kenali. Jangankan dai biasa, seorang nabi yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW, di saat beliau saleh pada dirinya, beliau tidak ikut syirik, orang tidak masalah. Beliau tidak ikut minum khamar, orang diamkan. Karena mereka tahu sendiri Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Hal-hal yang positif yang tidak melanggar syar'i dia ikut. Gotong royong dia ikut. Memberi makan orang miskin dia ikut. Membela yang terzalimi dia ikut. Tapi pas giliran perbuatan jahiliyah, riba, dia tidak ikut. Jadi bagi mereka bagus. Nah, di saat Nabi sudah mulai berdakwah merubah ini, akhirnya Nabi yang sehebat itu jadi tidak hebat lagi. Nabi yang dulu diharapkan itu menjadi ibaratnya kata mereka aran melintang, ini menghalangi hajat-hajat mereka. Dan ini Nabi yang dulu selembut itu tiba-tiba menjadi radikal, menjadi ekstrim, fundamentalis dan seterusnya. Apa sebab? Karena memang mereka lama tak mendapatkan siraman seperti ini, kajian seperti ini. Makanya ketika kebanyakan umat tidak berilmu, maka dia pasti mengikuti alur berpikir, bukan alur dalil, tapi alur berpikir. Mana mungkin sebagian besar umat Islam tersesat? Kan tidak mungkin. Gitu ya, sebagian besar tersesat. Seperti yang diungkapkan tadi, di mana kasih sayang Allah itu? Di mana kasih sayang Allah SWT? Padahal Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Wallahu musta'an.